Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Kali ini saya akan membahas ya, sesuai banyak juga permintaan, sebetulnya udah lama banyak teman-teman yang minta gitu pembahasan mengenai takut mandi ya. Sebelum saya melanjutkan, yuk buat teman-teman Puspita Miao yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu, dan tombol loncengnya jangan lupa sehingga tidak ketinggalan lagi video-video saya selanjutnya, insya Allah ya. Nah, takut mandi. Nah, menderita GERD, anxiety, psikosomatis memang sudah biasa, sudah umum ya, mengalami kecemasan berlebih atau ketakutan berlebih akan mandi ya. Nah, kenapa demikian? Ini bisa terjadi karena memang kondisi penderita GERD, anxiety, psikosomatis tersebut sedang dalam daya tahan tubuh yang menurun ya, dan sensitif terhadap dingin, termasuk air, termasuk cuaca. Bisa juga karena pernah mengalami serangan anxiety ataupun serangan panik di dalam kamar mandi ya, dan bisa juga pernah terjadi ketika di kamar mandi itu terasa lemas, lemah gitu kan, dan berdebar-debar ya. Nah, padahal seperti itu sebetulnya itu hal yang wajar ya, karena memang penderita GERD, anxiety, psikosomatis itu ya, sedang mengalami daya tahan tubuh yang menurun, gitu kan? Jadi otomatis ya bisa mengalami gangguan-gangguan tadi, gitu. Nah, tapi harus teman-teman pahami juga bahwasannya ya, tubuh kita itu butuh mandi ya. Selain untuk membersihkan kuman ya, ataupun bakteri dengan kotoran ya yang ada menempel di kulit kita, juga siraman air pada kulit itu bersifat menenangkan ya, bisa merelaksasi gitu. Jadi kalau yang terlalu lama nggak kena air, bisa dipastikan ya, artinya progres untuk menuju kesembuhannya menjadi semakin lebih lama gitu. Nah, untuk mandi tentu saja teman-teman sesuaikan ya dengan keadaannya. Bila belum mampu atau masih terlalu takut untuk diguyur ya, bisa dengan dielap ya. Yang penting dibersihkan kulit kita dan kena air gitu. Dielap dan bisa menggunakan air hangat gitu, ya. Jadi bertahap. Nah, dulu ketika saya parahnya pun saya mengalami ketakutan, kecemasan berlebih akan mandi, sama teman-teman ya. Dan saya juga mengalami mandi itu hanya dielap aja dan pakai air hangat, bertahap. Lalu mulai bisa mandi pakai air hangat tapi 1 kali sehari, bertahap ya. Nah, akhirnya bisa kembali mandi dengan air biasa dan bisa 2 kali sehari. Bahkan kan, ketika sudah mulai membaik itu terasa kalau nggak mandi itu nggak enak gitu ya, terasa kalau mandi itu segar gitu, ya. Nah, sekarang bagi teman-teman Puspita Miao yang sudah mulai berani atau mulai mau melakukan mandi kembali dengan diguyur ya, bisa melakukan tips-tips dari saya ya. Nah, tipsnya
sudah jelas ya teman-teman, ketika masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi itu membaca doa dulu. Ya. Nah, dengan membaca doa itu menumbuhkan keyakinan, pede, dan bisa lebih menyingkirkan, menghilangkan kecemasan atau ketakutan akan mandi. Ya, karena di dalam doa tersebut sudah jelas kita meminta perlindungan pada Allah akan gangguan dari setan. Ya. Nah, lalu teman-teman bisa memutarkan di luar ya, di luar kamar mandi diputarkan. Ya, diputar, bisa diputarkan itu entah itu murotal Quran ya, entah itu musik-musik yang tenang, yang syahdu, intinya yang bisa meningkatkan, bisa menimbulkan relaksasi dan bisa menenangkan pikiran. Nah, teman-teman ya, jadi diputar dulu. Jadi sebelum mandi, sebelum masuk kamar mandi diputar tuh di luar tuh ya, di luar kamar mandi diputarkan gitu. Nah, lalu baca doa kan. Kemudian mandinya teman-teman, ketika baru pertama kali mulai mau mandi di guyur, bisa pakai air hangat dulu ya, air hangat. Kalau sudah mulai bisa pakai air biasa, pakai air hangat. Lalu untuk membuat mandi menjadi menyenangkan ya, campur air hangatnya dengan rempah-rempah. Nah, selain menimbulkan aroma yang enak, segar, juga menenangkan saraf-saraf, bisa merelaksasi. Ya, campurannya teman-teman bisa dengan sereh. Ya, jadi ketika merebus air panasnya itu untuk campuran mandinya, cemplungin juga sereh ya. Lalu bisa juga ditambah cengkeh, bisa juga ditambah dengan jahe, bisa ditambah kayu manis. Nah ya, itu semua bisa merelaksasi ya. Cemplungin tuh, terebus, lalu nanti air hangatnya campur air biasa ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya dana lebih, bisa membeli aromaterapi, itu ada dijual ya, aromaterapinya. Jadi minyak aromaterapi bisa dicampurkan aromaterapinya ke dalam air hangatnya tadi. Tuh. Nah, udah ya persiapannya tuh tadi, direbus rempah-rempahnya. Ya, insya Allah itu menenangkan. Oh ya, jangan lupa ditambah juga garam. Ya, garam juga udah jelas ya, sifatnya bisa menenangkan, merelaksasi otot-otot saraf. Ini udah ada dijelaskan di video saya yang terapi garam ya. Jadi rempah-rempah dan garam. Gitu. Nah, lalu sebelum masuk kamar mandi, ketika sudah niat mau mandi, kan, teman-teman paling tidak minimalnya atau maksimalnya ya, maksimalnya paling tidak pokoknya sebelum masuk kamar mandi itu minum air hangat 1 gelas ya. Air hangatnya bisa dicampur madu atau sari kurma atau gula merah atau gula aren ya. Minum dulu air hangat ya, atau mau yang bersifatnya menghangatkan seperti wedang jahe atau wedang kencur kayak gitu, silahkan ya, minum air hangat atau minimalnya air hangat putih. Minum dulu air hangat 1 gelas. Kenapa? Dan salah satu waktu minum air putih yang disarankan itu untuk kesehatan itu adalah sebelum mandi ya. Nah, karena ketika mandi bisa terjadi dehidrasi atau peningkatan tensi, makanya konsumsi minum air putih sebelumnya ya. Jadi teman-teman ya, sebelum mandi, sebelum masuk kamar mandi, minum air putih 1 gelas
Ya, fungsinya tadi sudah dijelaskan ya, bisa membantu untuk supaya tensi tidak naik ketika kita mandi gitu ya. Nah, sudah ya. Nah, lalu ketika mulai mandi, mulailah guyur bagian bawah ya, mulai dari telapak kaki, jari-jari ya kan, sampai ke kaki, sampai ke paha ya kan. Nah, sampai ke perut bawah ya. Jadi disiram mulai dari telapak kaki, mulai dari kaki yang bagian kanan dahulu, kita ikuti sesuai sunnah ya. Nah, jadi bagian kanan dulu yang kita siram, lalu bagian kiri kita basuh juga gitu kan, baru diberi sabun. Nah, setelah itu baru basuh kembali bagian yang sisanya, bagian ke atasnya, mulai dari perut atas, dada gitu kan, lengan, tangan, leher gitu. Nah, terakhir baru bagian wajah dan bagian kepala ya, kalau mau keramas, bagian rambut ya. Setelah itu baru diguyur, disiramkan semuanya, dibasuh, baru mulai dari kepala dibasuh semua, disiramkan ya. Jadi dengan cara mandi bertahap seperti itu kan, itu akan terasa ya, terasa sekali bedanya. Teman-teman bisa rasakan. Kalau yang sekarang masih belum mengetahui tips ini, rasakan bedanya gitu kan, terasa sekali. Jadi akan terasa menghangat perlahan, mulai dari bawah sampai ke bagian tubuh atas, itu akan terasa hangat bertahap gitu kan. Nah, tadi pakai air hangat ya teman-teman. Nah, berusaha untuk menikmati ya, menikmati, dan selalu di pikiran teman-teman itu bayangkan yang indah-indah, yang senang-senang ya. Ketika mandi ya, saya sehat gitu kan, saya menjadi segar, saya menjadi bersih, saya semakin sehat ya. Seperti pokoknya semua kata-kata positif itu dimasukkan ke dalam pikiran teman-teman. Nah, itu setelah diguyur pakai air hangat ya. Lalu terakhir ya, setelah diguyur pakai air hangat seluruh badan ya, teman-teman usahakan kalau yang sudah mampu ya pakai air adem, air biasa, itu dibasuh. Terakhir mandi basuh dengan air biasa, seluruh tubuhnya basuh, cukup sebasuhan aja sudah, seperti itu. Nah, jadi air yang terakhir kena ke kulit teman-teman itu adalah air yang biasa, itu yang lebih sehat. Jadi setelah mandi air hangat tapi dibasuh dengan air biasa gitu ya. Nah, seperti itu tipsnya. Dan segera setelah mandi langsung keringkan tubuhnya, lalu bisa langsung dibalur dengan minyak gosok ya, yang hangat sifatnya, bagi yang masih sensitif sekali dengan dingin. Oke, nah insya Allah dengan begitu teman-teman tidak akan mengalami kecemasan atau ketakutan yang berlebih ketika mandi atau setelah mandi. Dan setelahnya sediakan juga air hangat kembali 1 gelas. Jadi setelah mandi minum kembali air hangatnya. Oke, nah sampai di sini tips takut mandi dari saya Puspita Mio. Semoga video saya ini bisa memotivasi teman-teman, bisa membuat teman-teman yang tadinya takut mandi menjadi mandi. Ingat ya, dengan anxiety psikosomatis butuh mandi untuk mempercepat kesembuhan. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.